Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, tetap semangat untuk meraih mimpi. Adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Nah, yang akan kita bahas yaitu reaksi kesetimbangan kimia dan tetapan kesetimbangan terhadap konsentrasi atau Kc. Nah, reaksi kesetimbangan atau yang disebut dengan reaksi reversible adalah suatu reaksi di mana zat-zat ruas kanan atau hasil reaksi dapat bereaksi membentuk zat-zat di ruas kiri atau pereaksi. Jadi, bisa dibilang reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang dapat dibalik. Misal, kakak mempunyai reaksi A direaksikan dengan B menghasilkan C plus D. Sedangkan C dan D akan bereaksi kembali menghasilkan A plus B. Jadi salah satu ciri reaksi kesetimbangan ditandai dengan arah bolak-balik. Selanjutnya, reaksi dikatakan setimbang apabila laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri atau ke reaktan. Jadi, jika kecepatan A dan B menjadi C dan D disebut V1, maka kecepatan C dan D menjadi A dan B disebut V2. Lalu V1 sama dengan V2, maka keadaan inilah yang disebut dengan setimbang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada keadaan setimbang, reaksi bisa langsung kedua arah dengan kecepatan yang sama, disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Kemudian konsentrasi zat tidak dapat dirubah. Nah, ditinjau dari fase zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Dikatakan reaksi kesetimbangan homogen apabila suatu zat memiliki fase yang sama, dan dikatakan reaksi kesetimbangan heterogen apabila suatu zat memiliki fase yang berbeda. Contohnya, untuk reaksi kesetimbangan homogen yaitu N2 plus 3H2 setimbang dengan 2NH3, dan semua reaksi ini adalah gas. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu CaCO3 setimbang dengan CaO plus CO2. Nah, pada fase zat CaCO3 adalah solid, fase CaO juga solid, dan fase CO2 fasenya adalah gas. Jadi jelas ya. Sekarang kita lanjut membahas ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau bisa disebut dengan Kc. Ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc menunjukkan perbandingan komposisi hasil reaksi dan pereaksi pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Jadi pada reaksi A plus B setimbang dengan C plus D, di mana PQRS adalah koefisien reaksi. Maka harga ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi bisa kita tentukan dengan rumus K sama dengan hasil kali konsentrasi produk, yaitu hasil konsentrasi C dan hasil konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan, yaitu hasil konsentrasi A dan hasil konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Kemudian ada beberapa catatan penting yang harus kita ingat mengenai ketetapan kesetimbangan. Yang pertama adalah dimasukkan ke dalam rumus Kc hanya konsentrasi zat-zat yang berfase larutan dan gas saja. Misalnya N2 plus 3H2 setimbang dengan 2H3. Nah, kita lihat semua fasenya di sini adalah gas. Berarti rumus Kc-nya adalah konsentrasi NH3 dipangkatkan dengan koefisien yaitu 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dan H2 dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Contoh selanjutnya yaitu CaCO2
reaksi bolak-balik atau setimbang dengan CaO plus CO2. Dapat dilihat bahwa ada zat yang berfase solid, yang berarti kita memasukkan dalam rumus hanya yang mempunyai fase gas saja, yaitu CO2. Jadi Kc sama dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan dengan koefisien CO2. Koefisiennya 1, jadi tidak usah ditulis. Cara yang kedua yaitu jika K lebih besar dari 1, artinya hasil yang terbentuk lebih banyak dari reaksi yang sisa. Bisa dilihat pada gambar yang horizontal adalah waktu, sedangkan yang vertikal adalah nilai konsentrasi. Nah, bisa dilihat yang grafik yang pertamanya tidak ada, kemudian bertambah konsentrasinya, berarti hasil reaksi. Kemudian yang berkurang berarti pereaksi. Bisa dilihat juga hasil reaksi lebih besar dari pereaksi. Keadaan setimbang ini dimulai dari dimana konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi sudah tetap atau tidak berubah lagi. Nah, selanjutnya catatan yang ketiga yaitu jika K kurang dari 1 dan artinya hasil yang terbentuk lebih sedikit dari sisa. Bisa dilihat di gambar yang horizontal adalah waktu, yang sedangkan vertikal adalah nilai konsentrasi. Yang bertambah adalah hasil reaksi dan yang berkurang adalah pereaksi dalam keadaan setimbang dimulai dari dimana konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi sudah tetap atau tidak berubah lagi. Lanjut ke catatan yang keempat, yaitu harga K dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu tetap, maka harga K tetap. Sebaliknya, jika suhu berubah, maka K juga berubah. Nah, untuk reaksi endoterm, bila suhu dinaikkan, maka K akan semakin besar. Nah, untuk reaksi eksoterm, bila suhu dinaikkan, maka K akan lebih kecil. Lanjut untuk catatan yang kelima, yaitu jika reaksi dibalik, maka nilai K akan menjadi 1/K1. K1 di sini yaitu K untuk reaksi K sebelumnya. Jika reaksi dikali N, maka K-nya menjadi 1Kn. Jika reaksi dibagi N, maka K-nya menjadi akar pangkat N dari K1. Nah, jika laju reaksi-reaksi dijumlahkan, maka harga K dikalikan. Contohnya, 2X plus 2Y setimbang 4Z memiliki K sebesar 0,004. Dan jika reaksi 2Z setimbang dengan X plus Y, maka nilai K-nya sebesar, nah perhatikan pada reaksi yang pertama posisi Z-nya di sebelah kanan, sedangkan pada reaksi kedua posisi Z-nya di sebelah kiri. Maka reaksi yang pertama harus dibalik. Perlu diingat, ketika reaksi dibalik, maka K sama dengan 1/K reaksi sebelumnya. Jadi K sama dengan 1/4. Sedangkan pada reaksi yang ditanyakan adalah 2. Artinya setelah dibalik, maka reaksi juga harus dibagi 2. Perlu diingat ya, apabila reaksi dibagi 2, maka nilai K adalah akar pangkat 2 dari K sebelumnya. Berarti K sama dengan akar dari 1/4 dikali 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah 1/2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 atau 1/0,2 atau 2. Jadi nilai K untuk reaksi 2 zat setimbang adalah 5. Oke adik-adik, cukup dulu ya video kali ini. Semoga paham penjelasan dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.